Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Eka dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan sekaligus menjelaskan mengenai sistem kerja microwave. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Nadia Salsabila, yang kedua ada Diki Hendrawan, ada saya sendiri Andi Salsabila Arifin, kemudian ada Stefani Budiarti dan ada Musyukron Halimi. Latar belakang kenapa kami memilih microwave, karena microwave merupakan salah satu alat pembantu yang digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari untuk menghangatkan makanan, membuat kue, memanggang roti, dan lain sebagainya. Yang kedua, penggunaan microwave tidak lepas dari perintah manusia sendiri. Maka dari itu dibutuhkan pembuatan pemodelan cara kerja microwave. Di komposisi program microwave itu sendiri, yang pertama, user memilih mode penggunaannya. Apabila user memilih mode manual, user memasukkan suhunya, kemudian memasukkan waktunya. Setelah itu, waktu akan berjalan. Namun apabila user memilih mode selain manual, user memasukkan dulu pilihan makanan yang ia inginkan, kemudian akan dengan sendirinya microwave itu akan memilih modenya, yaitu ada defrost, cook, reheat, dan steam. Sehabis itu microwave akan berjalan waktunya, kemudian makanan akan matang. Perkenalkan, nama saya Stefani Budiarti. Flowchartnya ketika program dimulai, kita harus memasukkan mode yang akan digunakan. Jika mode yang kita pilih adalah manual, maka kita harus menentukan waktu dan suhu secara manual. Setelah itu, waktu dan suhu akan berjalan otomatis dan makanan akan matang. Jika kita memilih mode cook, kita harus memilih jenis makanannya. Jika daging, kita memilih daging, suhu otomatisnya akan berjalan di 125 derajat dan waktu 30 menit. Jika kita memilih sayuran, maka suhu otomatisnya adalah 125 derajat dengan waktu 20 menit. Jika kita memilih mode steam, maka kita akan diberi pilihan daging atau sayuran. Jika daging, suhu otomatisnya 150 derajat dengan waktu 30 menit. Jika kita memilih mode jenis makanan sayuran, suhunya 100 derajat dengan waktu 15 menit. Jika kita memilih mode defrost, kita akan diberi pilihan daging atau sayuran. Untuk daging, suhu otomatisnya adalah 100 derajat dengan waktu 5 menit. Untuk sayuran, suhunya otomatisnya 100 derajat dengan waktu 2 menit. Nah, yang terakhir adalah mode reheat. Untuk mode reheat, kita jika memilih daging, maka suhu otomatisnya 100 derajat dengan waktu 10 menit. Dan jika kita memilih jenis makanan sayuran, suhu otomatisnya adalah 100 derajat dengan waktu 5 menit. Dari semua itu, jika sudah ditentukan suhu otomatis dan waktunya, maka makanan akan matang dan program selesai. Baik, perkenalkan, nama saya Musyukron Halimi dengan NIM 1632129. Di sini saya akan menjelaskan tentang subprogam yang telah kami buat. Untuk start, display akan menampilkan microwave on. Untuk prosedur manual, display akan menampilkan suhu 100 derajat Celcius sampai 220 derajat Celcius dan waktu maksimal 120 menit. Untuk while true, maka input suhu antara 100 derajat Celcius sampai dengan 220 derajat Celcius. Dan maka while true, input waktu lebih dari 120, maka display akan menampilkan waktu tidak tersedia. Dan jika waktu lebih dari sama dengan 0, maka akan trip dan mengulang kembali. Lalu display akan menampilkan microwave on dengan suhu plus suhu derajat Celcius. Lalu waktu plus waktu menit display, lalu display kosong. Lalu break while, else display suhu terlalu tinggi atau rendah. And if. Untuk prosedur jenis makanan, maka akan menampilkan jenis makanan, daging, 1 daging, 2 sayuran, tekan nomor mode, lalu input jenis makanan. Jika jenis makanan sama dengan 1, maka akan menampilkan microwave on, ready, lalu display kosong. Dan jika jenis makanan sama dengan 2, display akan menampilkan display kosong, microwave on, ready, dan display kosong. Untuk prosedur semenu, maka display akan menampilkan mode 1 manual, 2 cook, 3 steam, 4 defrost, 5 reheat, 6 off, tekan nomor mode, lalu display kosong. Lalu user akan menginput mode. Jika mode sama dengan 1, maka manual, dan jika mode sama dengan 2, maka akan ke jenis makanan. Dan apabila mode sama dengan 3, 4, dan 5, maka akan ke jenis makanan juga. Dan jika mode sama dengan 6, maka akan selesai. Untuk while true, maka akan semenu selesai. Oke, sekarang saya akan mendemonstrasikan tentang cara kerja microwave-nya, program microwave-nya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila dengan NIM 1631272. Jadi, saat kita run program microwave-nya, di sini akan menampilkan mode-mode yang tersedia. Yang pertama itu ada manual, yang kedua ada cook, yang ketiga ada steam, yang keempat ada defrost, yang kelima ada reheat, yang keenam ada off. Nah, masing-masing mode akan melakukan kerja sesuai dengan perintahnya. Yang pertama, bisa kita coba untuk menekan nomor mode 1, yaitu manual. Di sini akan menampilkan syarat atau aturan di mode ini, yaitu aturan suhunya antara 100 derajat Celcius sampai 220 derajat Celcius dan waktu maksimal selama 120 menit. Lalu kita bisa memasukkan perintah suhu dan waktu sesuai dengan keinginan kita. Contohnya suhunya 110 derajat Celcius. Lalu kita masukkan waktu sekitar 30 menit. Nah, setelah kita memasukkan, program akan berjalan sesuai dengan perintah yang diinput.
Lalu untuk mode lain seperti cook, steam, defrost, dan reheat, kita bisa coba mungkin dari cook. Kita bisa pencet mode 2, lalu akan menampilkan jenis makanan. Jenis makanan yang tersedia di program ini ada daging dan sayuran. Lalu kita bisa masukkan jenis makanannya misalnya daging. Maka setelah inputan perintah yang dimasukkan benar dan sesuai dengan programnya, microwave akan berjalan sesuai dengan settingan yang ada. Kita juga bisa coba mode lain. Kita bisa coba yang off, di mana mode itu akan mematikan microwave-nya. Nah, jika perintah yang dimasukkan tidak sesuai dengan aturan program, misal kita masukkan mode 2 cook, tapi jenis makanan yang dimasukkan yaitu lain, misalnya 3, maka program tidak akan berjalan. Nah, program akan terus mengulang sampai data yang dimasukkan sesuai dan ini berlaku untuk semua mode yang tersedia. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat diambil adalah computational thinking dan algorithmic thinking tidak hanya digunakan dalam persoalan kompleks semata, namun bisa juga terdapat dalam persoalan-persoalan sederhana seperti cara kerja microwave. Nah, dengan menggunakan konsep algorithmic thinking dan juga computational thinking, benda-benda yang biasa kita gunakan dapat berfungsi secara efisien dan maksimal. Lesson learn atau pelajaran yang dapat diambil, yang pertama, di balik alat yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terdapat bahasa pemrograman yang terbilang kompleks. Dan yang kedua, dapat menyelesaikan sebuah persoalan menggunakan computational dan algorithmic thinking. Terima kasih telah menyaksikan video dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.